Dunia modern menjual satu kebohongan besar kepada pria, bahwa untuk menjadi kuat, Anda harus merasakan segalanya, atau tidak merasakan apa-apa, bahwa Anda harus menjadi korban emosi yang meledak-ledak, atau menjadi robot tanpa perasaan. Keduanya adalah jalan menuju kelemahan. Keduanya adalah penjara. Apa yang tidak mereka ajarkan kepada Anda adalah jalan ketiga, jalan yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Hari ini, kita akan membongkar kode rahasia itu. Sistem operasi mental yang digunakan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, untuk memimpin salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah sambil menghadapi perang, wabah, dan pengkhianatan pribadi. Ini bukan pelajaran sejarah. Ini adalah persenjataan psikologis yang akan mengubah cara Anda menghadapi setiap tantangan, setiap tekanan, dan setiap momen kewalahan dalam hidup Anda. Tulis di kolom komentar, "Saya siap." Jika Anda siap untuk berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi arsitek realitas Anda. Mari kita jujur, Anda merasakan tekanannya. Notifikasi tanpa henti, ekspektasi sosial yang tidak masuk akal, pasar kerja yang kompetitif, hubungan yang rumit. Pikiran Anda adalah benteng terakhir dan saat ini, benteng itu sedang diserang dari segala arah. Setiap hari Anda dibombardir dengan informasi yang dirancang untuk membuat Anda cemas, menginginkan lebih, dan merasa tidak cukup. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain dari dunia modern. Rasa kewalahan yang Anda rasakan bukanlah tanda kelemahan pribadi. Itu adalah respons alami terhadap lingkungan yang tidak alami. Marcus Aurelius tidak memiliki ponsel pintar, tetapi ia menghadapi tekanan yang 1000 kali lebih besar. Ancaman invasi, kekacauan politik, dan tanggung jawab atas jutaan nyawa. Namun, ia menemukan cara untuk mempertahankan ketenangan batin. Kodenya tidak didasarkan pada pengabaian dunia, tetapi pada penguasaan dunia internal. Inilah titik awal kita. Memahami bahwa medan perang sesungguhnya ada di dalam pikiran Anda. Dan Anda akan belajar cara untuk memenangkannya. Blok 1. Benteng pikiran yang tak tertembus. Prinsip pertama dan paling fundamental dari kode ini adalah pengakuan sederhana. Ada dunia di luar sana, dan ada dunia di dalam pikiran Anda. Anda tidak dapat mengontrol dunia di luar sana. Anda tidak dapat mengontrol cuaca, ekonomi, atau apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. 99% pria menghabiskan 100% energi mental mereka untuk mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Ini adalah resep pasti untuk kelelahan dan frustrasi. Pria yang memahami kode ini melakukan hal sebaliknya. Dia memfokuskan seluruh energinya pada satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kekuasaannya, pikirannya sendiri, persepsinya, penilaiannya, dan responsnya. Ini bukan pasif, ini adalah bentuk kekuatan tertinggi. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah benteng. Kebanyakan orang membiarkan gerbangnya terbuka lebar, membiarkan setiap opini, setiap berita buruk, setiap hinaan masuk dan membuat kekacauan. Anda akan belajar cara menjadi penjaga gerbang itu. Blok 2. Seni memisahkan fakta dari cerita. Saat sesuatu yang buruk terjadi, Anda dimarahi atasan, Anda kehilangan uang, seseorang mengkhianati Anda. Dua hal terjadi secara bersamaan. Pertama, peristiwa itu sendiri. Itu adalah fakta objektif. Kedua, cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentang peristiwa itu. Ini adalah akhir dari karir saya. Saya tidak akan pernah pulih secara finansial. Saya tidak bisa mempercayai siapapun. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk memisahkan keduanya dengan pisau bedah. Peristiwa itu netral. Cerita yang Anda buatlah yang menyebabkan penderitaan. Saat Anda merasa kewalahan, berhenti sejenak dan tanyakan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan cerita apa yang saya tambahkan di atasnya? Atasan Anda menaikkan suaranya. Itu fakta. Cerita bahwa Anda adalah karyawan yang gagal adalah fiksi Anda. Menguasai pemisahan ini adalah langkah pertama menuju kontrol emosi. Ini adalah kemampuan untuk melihat realitas apa adanya, bukan realitas yang diperburuk oleh ketakutan Anda. Ini adalah kekuatan yang membebaskan. Blok 3. Dikotomi kendali dalam praktik. Mari kita buat ini sangat praktis. Bayangkan Anda terjebak macet dan akan terlambat untuk pertemuan penting. Pria biasa akan marah. Dia akan membunyikan klakson, mengumpat, dan membiarkan kortisol membanjiri sistemnya. Mengapa? Karena dia secara keliru percaya bahwa dia bisa mengendalikan lalu lintas. Pria yang beroperasi dengan kode stoik segera melakukan audit mental. Apa yang bisa saya kendalikan?
Saya tidak bisa mengendalikan mobil di depan saya. Saya tidak bisa mengendalikan lampu lalu lintas. Saya bisa mengendalikan napas saya. Saya bisa mengendalikan musik yang saya dengarkan. Saya bisa mengendalikan keputusan saya untuk menelepon dan memberitahu bahwa saya akan terlambat. Saya bisa mengendalikan cara saya menggunakan waktu ini, mungkin untuk mendengarkan podcast yang bermanfaat. Dengan mengalihkan fokus dari yang tidak terkendali ke yang terkendali, kepanikan berubah menjadi ketenangan. Frustrasi berubah menjadi tindakan. Ini adalah algoritma sederhana yang dapat Anda terapkan pada setiap situasi yang membuat stres, mengubah Anda dari korban menjadi aktor yang berdaulat. Blok 4. Persepsi adalah medan perang utama. Hidup kita adalah apa yang pikiran kita buat. Ini adalah salah satu inti dari ajaran Markus. Dua pria dapat menghadapi peristiwa yang sama persis, misalnya dipecat dari pekerjaan. Pria pertama melihatnya sebagai bencana, bukti kegagalannya dan akhir dari dunianya. Dia jatuh ke dalam depresi. Pria kedua melihatnya sebagai peluang, kesempatan untuk memulai bisnis yang selalu dia inginkan, untuk menemukan jalur karir yang lebih memuaskan, atau untuk membuktikan ketahanannya. Peristiwanya sama. Persepsinya yang berbeda menciptakan dua realitas yang sama sekali berbeda. Ketika Anda merasa kewalahan, itu bukan karena peristiwa itu sendiri terlalu besar. Itu karena persepsi Anda telah membuatnya menjadi monster. Kode ini mengajarkan Anda untuk secara sadar memilih bingkai Anda. Anda adalah seniman dari realitas internal Anda. Apakah Anda akan melukis sebuah tragedi atau sebuah epik tentang kembalinya seorang pahlawan? Pilihan ada di tangan Anda dan hanya di tangan Anda. Blok 5. Latihan Premeditatio Malorum. Ini adalah teknik yang digunakan oleh para elit stoik. Setiap pagi, sebelum dunia sempat melemparkan pukulannya, Anda melemparkan pukulan itu kepada diri sendiri dalam imajinasi Anda. Anda merenungkan semua hal yang bisa salah hari itu. Proyek Anda bisa ditolak, klien Anda bisa marah, mobil Anda bisa mogok. Ini kedengarannya pesimistis, tetapi tujuannya adalah kebalikannya. Ini adalah vaksinasi psikologis. Dengan mengantisipasi kesulitan, Anda menghilangkan sengat kejutannya. Ketika salah satu dari hal-hal ini benar-benar terjadi, pikiran Anda tidak akan panik. Sebaliknya, ia akan berkata, "Ah, ini dia, saya sudah siap untuk ini." Ini mengubah ketakutan akan yang tidak diketahui menjadi keakraban dengan tantangan. Anda mengubah diri Anda dari reaktor yang terkejut menjadi responden yang siap. Kebanyakan orang berharap untuk hari yang mudah. Pria yang unggul bersiap untuk hari yang sulit dan dengan demikian menjadikannya dapat dikelola. Blok 6. Mengubah hambatan menjadi jalan. Ini adalah jantung dari stoikisme praktis. Di mana orang lain melihat tembok, Anda harus belajar melihat pintu. Setiap rintangan, setiap kesulitan, setiap momen kewalahan, bukanlah sesuatu yang menghalangi jalan Anda. Itu adalah jalannya. Seorang pengusaha yang proyeknya gagal tidak berkata, "Saya gagal." Dia berkata, "Saya baru saja membayar untuk sebuah pelajaran berharga tentang pasar." Seorang atlet yang cedera tidak berkata, "Karir saya berakhir." Dia berkata, "Ini adalah kesempatan untuk melatih ketahanan mental saya dan fokus pada pemulihan." Marcus Aurelius menulis, "Hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang berdiri di jalan menjadi jalan." Ini adalah alkimia mental, kemampuan untuk mengambil energi negatif dari sebuah masalah dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan. Tanyakan pada diri sendiri saat menghadapi kesulitan, bagaimana saya bisa menggunakan ini? Kebajikan apa yang bisa saya latih sekarang? Kesabaran, keberanian, kreativitas? Blok 7. Pandangan dari atas. Ketika Anda terjebak dalam masalah kecil sehari-hari, email yang menjengkelkan, argumen sepele, mudah untuk merasa dunia Anda runtuh. Stoik melatih teknik yang disebut pandangan dari atas. Secara mental, bayangkan diri Anda melayang keluar dari tubuh Anda. Lihat diri Anda di ruangan Anda. Kemudian, perbesar. Lihat gedung Anda, kota Anda, negara Anda. Terus perbesar hingga Anda melihat planet bumi sebagai bola biru kecil yang tergantung di luasnya angkasa. Dari perspektif ini, seberapa penting email yang menjengkelkan itu? Seberapa signifikan argumen sepele itu? Latihan ini tidak dimaksudkan untuk membuat masalah Anda terasa tidak penting, tetapi untuk menempatkannya dalam perspektif yang benar. Ini adalah alat untuk memadamkan api kecemasan dengan luasnya realitas.
Ini mengingatkan Anda bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan masalah Anda, meskipun nyata bagi Anda, adalah bagian kecil dari tarian kosmik. Blok 8. Amor Fati, mencintai takdir Anda. Ini adalah konsep yang paling menantang dan juga yang paling kuat. Ini melampaui sekadar menerima apa yang terjadi. Ini adalah tentang secara aktif menginginkan apa yang terjadi, bukan hanya menoleransi nasib Anda, tetapi mencintainya. Mengapa? Karena jika Anda percaya bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah kesempatan untuk melatih kebajikan dan menjadi lebih kuat, maka setiap peristiwa adalah anugerah. Kehilangan pekerjaan, amor fati, itu adalah kesempatan untuk membangun ketahanan. Dikhianati, amor fati, itu adalah kesempatan untuk berlatih pengampunan dan kebijaksanaan. Ini adalah pola pikir pamungkas yang anti rapuh. Tidak ada yang bisa menyakiti Anda jika Anda memutuskan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada akhirnya melayani Anda. Ini mengubah hidup dari serangkaian peristiwa acak yang harus ditanggung menjadi sebuah narasi yang koheren, di mana Anda adalah pahlawan yang tumbuh lebih kuat dengan setiap babak. Blok 9. Lingkaran kepedulian Anda. Kebanyakan orang memiliki lingkaran kepedulian yang terbalik. Mereka sangat peduli tentang opini selebriti, politik internasional, dan gosip tentang orang yang tidak mereka kenal. Tetapi mereka sedikit peduli tentang karakter mereka sendiri, kebiasaan mereka, dan integritas mereka. Kode Stoik membalikkan ini. Satu-satunya hal yang layak mendapatkan kepedulian penuh Anda adalah apa yang ada di dalam kendali Anda, pikiran, tindakan, dan karakter Anda. Opini orang lain tentang Anda, itu di luar lingkaran Anda. Biarkan saja. Hasil dari usaha Anda, di luar lingkaran Anda. Fokuslah pada usaha itu sendiri. Ini adalah pembebasan radikal. Anda berhenti mencari validasi eksternal dan mulai membangun sumber persetujuan internal yang tidak dapat digoyahkan. Ketika Anda hanya peduli pada apa yang benar-benar penting dan berada dalam kekuasaan Anda, rasa kewalahan menguap. Kebisingan dunia menjadi tidak relevan. Blok 10. Memento Mori. Ingatlah kematian. Ini bukan tentang menjadi murung. Ini tentang menggunakan kesadaran akan kefanaan Anda sebagai alat untuk kejelasan dan urgensi. Ketika Anda ingat bahwa waktu Anda terbatas, hal-hal sepele kehilangan cengkeramannya. Apakah Anda akan menghabiskan satu hari berharga Anda dengan marah karena komentar di media sosial? Apakah Anda akan menunda mengejar tujuan Anda karena takut akan penolakan? Memento Mori adalah filter utama. Ini membantu Anda membedakan apa yang benar-benar penting dari apa yang hanya tampak mendesak. Setiap pagi, Marcus Aurelius akan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia mungkin tidak akan hidup sampai malam. Ini tidak membuatnya takut, tetapi membuatnya bertekad untuk hidup hari itu dengan kebajikan, tujuan, dan keberanian. Saat Anda merasa kewalahan oleh daftar tugas yang panjang, tanyakan pada diri sendiri, jika ini adalah hari terakhir saya, apa satu hal yang benar-benar harus saya lakukan? Jawabannya akan membawa kejelasan yang luar biasa. Blok 11. Tugas sebagai panggilan jiwa. Marcus Aurelius tidak selalu ingin bangun dari tempat tidurnya yang hangat untuk memerintah Roma. Dalam Meditations, ia menulis dialog dengan dirinya sendiri, mengingatkan dirinya bahwa tugasnya sebagai manusia adalah untuk bangkit dan bekerja. Dia tidak melihat tugas sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mengekspresikan sifat rasional dan sosialnya. Dalam dunia modern, kita sering mencari gairah dan menghindari tugas. Kode Stoik mengajarkan bahwa ada kekuatan dan kepuasan yang mendalam dalam melakukan apa yang harus dilakukan dengan baik. Saat Anda merasa kewalahan oleh tanggung jawab, bingkai ulang itu. Ini bukan beban, ini adalah arena Anda. Tempat Anda untuk berlatih disiplin, keunggulan, dan keandalan. Merangkul tugas Anda, apakah itu di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam komunitas Anda, memberi Anda jangkar di tengah badai emosi. Itu memberi Anda tujuan di luar perasaan sesaat Anda. Blok 12. Musuh internal. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak ada musuh eksternal yang dapat menandingi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh musuh internal. Emosi negatif, penilaian yang salah, dan keinginan yang tidak terkendali. Ketika Anda marah pada seseorang, musuh sebenarnya bukanlah orang itu. Itu adalah kemarahan Anda sendiri yang merusak ketenangan Anda. Ketika Anda cemas tentang masa depan, musuh sebenarnya bukanlah masa depan. Itu adalah kecemasan Anda yang melumpuhkan Anda saat ini. Kode ini menuntut agar Anda mengalihkan fokus dari memerangi dunia luar ke menaklukkan lanskap internal Anda.
Ini adalah pergeseran dari menyalahkan ke tanggung jawab. Setiap kali Anda merasakan gejolak emosi negatif, kenali itu sebagai pemberontak di dalam benteng Anda. Tugas Anda bukanlah untuk menghancurkannya, tetapi untuk memahaminya, menantang logikanya, dan menempatkannya kembali di bawah komando akal sehat Anda. Pria sejati tidak menaklukkan dunia, dia menaklukkan dirinya sendiri. Blok 13. Latihan ketidaknyamanan sukarela. Untuk menjadi kuat saat kesulitan datang, Anda harus berlatih dengan ketidaknyamanan saat keadaan mudah. Ini adalah prinsip pengerasan. Para stoik secara teratur mempraktikkan ketidaknyamanan sukarela. Mereka akan tidur di lantai selama 1 malam, makan makanan yang sangat sederhana selama beberapa hari, atau berjalan di tengah hawa dingin tanpa mantel tebal. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri sendiri, tetapi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda dapat menanggung lebih dari yang Anda kira. Ini membangun kepercayaan diri yang mendalam pada ketahanan Anda. Ini juga mengurangi rasa takut akan kehilangan. Ketika Anda secara sukarela hidup tanpa kemewahan, Anda berhenti takut kehilangannya. Mulailah dari yang kecil, mandi air dingin, berpuasa sesekali, lakukan latihan fisik yang sulit. Setiap tindakan ini adalah pernyataan kepada pikiran Anda, saya lebih tangguh dari kenyamanan saya bisa menangani ini. Blok 14. Kekuatan jeda. Filsuf Viktor Frankl berkata, di antara stimulus dan respons, ada ruang. Di dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons, kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Ruang ini adalah di mana kode stoik beroperasi. Ketika seseorang menghina Anda, stimulus. Impuls pertama Anda mungkin adalah membalas dengan kemarahan. Respons impulsif. Pria yang terlatih menciptakan jeda. Sepersekian detik itu. Di dalam jeda itu, dia bertanya, apakah ini dalam kendali saya? Apa respons yang paling bijaksana? Apakah membalas akan melayani tujuan saya? Seringkali, respons terbaik adalah tidak ada respons sama sekali. Mengembangkan kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi adalah sebuah kekuatan super di dunia yang serba cepat dan reaktif ini. Latihlah ini dalam hal-hal kecil. Sebelum memeriksa ponsel Anda, berhenti sejenak. Sebelum menjawab email yang menjengkelkan, berhenti sejenak. Jeda adalah tempat di mana kebijaksanaan lahir. Blok 15. Menjadi warga dunia. Stoikisme mendorong kita untuk melihat diri kita bukan hanya sebagai warga negara kita, tetapi sebagai warga kosmos. Ini adalah latihan empati dan perspektif radikal. Ketika Anda melihat orang lain, bahkan mereka yang membuat Anda frustrasi, sebagai sesama aktor dalam drama manusia yang besar, lebih mudah untuk bersabar dan pengertian. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri bahwa orang-orang yang menyebalkan itu bangun dengan keyakinan dan ketakutan mereka sendiri, sama seperti dia. Mereka tidak bertindak jahat, mereka bertindak dari ketidaktahuan. Pola pikir ini tidak membuat Anda menjadi penurut. Anda masih bisa menetapkan batasan dan melawan ketidakadilan, tetapi itu menghilangkan kebencian pribadi yang korosif. Ini memungkinkan Anda untuk bertindak dengan tegas tanpa kehilangan ketenangan batin Anda. Anda melihat perilaku buruk bukan sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai manifestasi dari kebingungan manusia yang layak mendapat belas kasihan, bukan kemarahan. Blok 16. Jurnal sebagai cermin pikiran. Meditations karya Marcus Aurelius pada dasarnya adalah jurnal pribadinya. Itu tidak pernah dimaksudkan untuk dipublikasikan. Itu adalah tempat di mana dia memeriksa pikirannya, menantang penilaiannya, dan mengingatkan dirinya sendiri tentang prinsip-prinsipnya. Menulis jurnal adalah salah satu alat stoik yang paling ampuh dan praktis. Ini adalah cara untuk melakukan percakapan dengan diri sendiri. Saat Anda merasa kewalahan, tuangkan pikiran Anda ke atas kertas. Proses menerjemahkan kekacauan mental menjadi kata-kata yang terstruktur seringkali cukup untuk menjernihkan kebingungan. Tanyakan pada diri sendiri di jurnal Anda. Mengapa saya merasa seperti ini? Apakah penilaian saya benar? Prinsip stoik mana yang bisa saya terapkan di sini? Jurnal Anda menjadi cermin yang merefleksikan pikiran Anda kembali kepada Anda, memungkinkan Anda untuk melihat distorsi dan memperbaikinya. Ini adalah latihan harian dalam kesadaran diri dan perbaikan diri. Blok 17. Karakter adalah takdir. Di dunia yang terobsesi dengan hasil, kekayaan, status, pengikut, stoikisme mengingatkan kita pada kebenaran yang lebih dalam. Satu-satunya hasil yang benar-benar penting adalah karakter Anda. Anda bisa kehilangan semua uang Anda.
reputasi Anda bisa hancur, kesehatan Anda bisa menurun, tetapi tidak ada yang bisa mengambil karakter Anda kecuali Anda memberikannya. Ini adalah satu-satunya milik Anda yang sejati. Oleh karena itu, tujuan dari setiap tindakan bukanlah untuk mencapai hasil eksternal tertentu, tetapi untuk bertindak dengan kebajikan. Saat membuat keputusan bisnis, tujuannya bukanlah hanya untuk menghasilkan uang, tetapi untuk bertindak dengan integritas. Dalam sebuah argumen, tujuannya bukanlah untuk menang, tetapi untuk berkomunikasi dengan kejujuran dan rasa hormat. Ketika Anda memfokuskan hidup Anda pada pengembangan karakter, Anda menjadi kebal terhadap pasang surut keberuntungan. Kemenangan Anda bersifat internal, dan oleh karena itu, tidak dapat dicuri. Blok 18. Nilai waktu yang sebenarnya. Seneca, seorang stoik besar lainnya, menulis, "Bukan karena kita memiliki sedikit waktu, tetapi karena kita banyak menyia-nyiakannya." Rasa kewalahan seringkali datang dari perasaan bahwa tidak ada cukup waktu. Tetapi jika Anda mengaudit hari Anda, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting, menggulir tanpa tujuan, mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat Anda ubah, terlibat dalam drama yang tidak perlu. Kode Stoik menuntut agar Anda memperlakukan waktu sebagai sumber daya Anda yang paling berharga dan tidak dapat diperbarui. Setiap ya yang Anda katakan untuk sesuatu yang tidak penting adalah tidak untuk sesuatu yang penting. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan tegas namun sopan. Lindungi blok waktu Anda untuk pekerjaan yang mendalam dan pemulihan. Hapus aplikasi dan aktivitas yang mencuri perhatian Anda tanpa memberikan nilai. Ketika Anda menghargai waktu Anda secara alami akan memprioritaskan apa yang benar-benar penting dan rasa kewalahan akan berkurang. Blok 19. Teman dan musuh yang tepat. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering berinteraksi dengan Anda. Stoikisme sangat menekankan pentingnya memilih rekan Anda dengan bijak. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat Anda, yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik, dan yang mencontohkan kebajikan yang Anda kagumi. Pada saat yang sama, secara strategis jauhkan diri Anda dari mereka yang terus-menerus mengeluh, menyalahkan orang lain, dan hidup dalam keadaan reaktif. Energi mereka menular. Ini bukan tentang menjadi sombong. Ini tentang memahami bahwa lingkungan sosial Anda adalah bagian penting dari arsitektur mental Anda. Pilihlah dengan hati-hati siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam benteng pikiran Anda. Carilah mentor, teman, dan bahkan saingan yang sehat yang mendorong Anda menuju keunggulan, bukan menuju mediokritas. Blok 20. Tindakan adalah ukuran segalanya. Memahami semua prinsip ini tidak ada artinya tanpa tindakan. Anda bisa membaca setiap buku tentang stoikisme, menonton setiap video, tetapi jika Anda tidak menerapkannya saat hidup menekan Anda, itu hanyalah hiburan intelektual. Kekuatan kode ini tidak terletak pada pemahamannya, tetapi pada perwujudannya. Setiap hari adalah lapangan latihan. Setiap interaksi yang membuat frustrasi adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk melatih ketahanan. Setiap momen kecemasan adalah kesempatan untuk menerapkan dikotomi kendali. Marcus Aurelius tidak hanya memikirkan hal-hal ini, dia menjalaninya saat memimpin pasukan dan memerintah sebuah kerajaan. Tantangan bagi Anda adalah sama. Jangan hanya menjadi seorang sarjana stoikisme, jadilah seorang praktisi. Disitulah kekuatan sejati ditemukan. Pembeda utama bukanlah apa yang Anda ketahui, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahui. Blok 20. 1. Menafsirkan ulang kegagalan. Masyarakat modern telah memberi label kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Ini menciptakan budaya yang takut mengambil risiko dan lumpuh oleh perfeksionisme. Kode Stoik memiliki pandangan yang sama sekali berbeda. Tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah hasil, dan setiap hasil adalah data. Jika Anda mencoba sesuatu dan tidak berhasil, Anda tidak gagal. Anda baru saja menemukan satu cara yang tidak berhasil. Anda telah memperoleh informasi berharga yang dapat Anda gunakan untuk iterasi berikutnya. Marcus Aurelius tidak memenangkan setiap pertempuran, tetapi setiap pertempuran, menang atau kalah, memberinya wawasan tentang strateginya, pasukannya, dan musuhnya. Ketika Anda menghapus kata kegagalan dari kamus Anda dan menggantinya dengan umpan balik atau pelajaran, Anda menghilangkan rasa takut yang melumpuhkan yang menyertainya. Anda menjadi seorang ilmuwan dalam laboratorium kehidupan Anda sendiri, terus-menerus bereksperimen dan belajar. Blok 22.
Diam sebagai senjata. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, di mana setiap orang merasa perlu untuk menyiarkan setiap pendapat, keheningan dan kebisuan menjadi bentuk kekuatan yang langka dan kuat. Para Stoik menghargai keheningan, bukan keheningan yang canggung, tetapi keheningan yang disengaja. Diam memungkinkan Anda untuk mendengarkan lebih baik. Diam mencegah Anda mengucapkan kata-kata yang akan Anda sesali. Diam memberi Anda aura ketenangan dan kontrol. Ketika orang lain panik dan berteriak, orang yang tetap diam dan tenang secara otomatis dianggap sebagai pemimpin. Latihlah kekuatan ini. Dalam rapat, jangan menjadi yang pertama berbicara. Dengarkan. Dalam argumen, berikan jeda sebelum Anda merespons. Jangan merasa perlu mengisi setiap momen dengan kata-kata. Seringkali, hal yang paling kuat yang bisa Anda katakan adalah tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Biarkan tindakan Anda yang berbicara lebih keras. Blok 23. Prinsip cukup baik. Rasa kewalahan seringkali berasal dari pengejaran kesempurnaan yang mustahil. Perfeksionisme adalah musuh kemajuan. Anda ingin memulai bisnis, tetapi menunggu rencana yang sempurna. Anda ingin memulai rutinitas kebugaran, tetapi menunggu waktu yang sempurna. Kode Stoik bersifat pragmatis. Ini tentang melakukan yang terbaik yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki, di sini dan sekarang. Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Lebih baik memiliki rencana yang cukup baik yang dieksekusi hari ini daripada rencana sempurna yang tidak pernah dimulai. Kerjakan tugas di depan Anda dengan kemampuan terbaik Anda, lalu lanjutkan ke tugas berikutnya. Siklus tindakan dan perbaikan yang berkelanjutan ini jauh lebih kuat daripada penundaan yang didorong oleh pencarian kesempurnaan yang sia-sia. Lakukan, evaluasi, sesuaikan, ulangi. Ini adalah jalan menuju penguasaan. Blok 24. Ritual pagi dan malam. Bagaimana Anda memulai dan mengakhiri hari Anda menentukan kualitasnya. Para Stoik adalah penganut ritual. Pagi hari bukan untuk meraih ponsel dan membiarkan agenda orang lain membanjiri pikiran Anda. Pagi hari adalah untuk Anda. Gunakan untuk mempersiapkan pikiran Anda untuk hari itu. Lakukan premeditatio malorum. Tulis jurnal. Renungkan kebajikan yang ingin Anda wujudkan. Malam hari bukan untuk hiburan tanpa pikiran yang membuat Anda cemas. Malam hari adalah untuk refleksi dan penutupan. Tinjau hari Anda, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk belajar. Di mana Anda bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Anda. Di mana Anda gagal. Apa yang bisa Anda lakukan lebih baik besok. Ritual-ritual ini bertindak sebagai penjepit buku untuk hari Anda, menciptakan struktur dan niat yang mencegah kekacauan merayap masuk. Mereka adalah jangkar ketenangan Anda. Blok 25. Utilitas kemarahan yang sebenarnya. Kemarahan terasa kuat, tetapi itu adalah emosi seorang budak. Ketika Anda marah, Anda menyerahkan kendali emosional Anda kepada orang atau situasi yang memicunya. Seneca menyebut kemarahan sebagai kegilaan singkat. Kode Stoik tidak menyarankan Anda untuk tidak pernah merasakan kemarahan. Itu tidak realistis. Sebaliknya, ia meminta Anda untuk melihatnya sebagai sinyal. Kemarahan seringkali merupakan tanda bahwa salah satu harapan Anda telah dilanggar atau salah satu nilai Anda telah diserang. Alih-alih melampiaskannya, gunakan sebagai data. Tanyakan, harapan apa yang saya miliki yang tidak realistis? Atau, nilai apa yang begitu penting bagi saya sehingga ini memicu respons yang begitu kuat? Gunakan energi dari kemarahan awal, bukan untuk menyerang secara membabi buta, tetapi untuk mendorong tindakan yang terukur dan konstruktif. Ubah panas kemarahan menjadi cahaya kejelasan dan tindakan yang bertujuan. Blok 26. Membedakan antara memiliki dan menggunakan. Dunia modern mendorong kepemilikan. Mobil yang lebih baik, rumah yang lebih besar, gawai terbaru. Para Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada penggunaan. Anda bisa memiliki perpustakaan terbesar di dunia, tetapi jika Anda tidak membaca buku-bukunya, itu tidak ada gunanya. Anda bisa memiliki keanggotaan gym termahal, tetapi jika Anda tidak pergi, itu sia-sia. Prinsip ini berlaku untuk aset non-materi juga. Anda bisa memiliki pengetahuan, tetapi jika Anda tidak menerapkannya, itu tidak berharga. Anda bisa memiliki teman, tetapi jika Anda tidak memelihara hubungan itu akan layu. Alihkan fokus Anda dari akumulasi ke aplikasi. Bukan apa yang bisa saya dapatkan, tetapi bagaimana saya bisa menggunakan apa yang sudah saya miliki dengan lebih baik. Pergeseran ini mengurangi keinginan dan meningkatkan rasa syukur dan efektivitas. Ini adalah jalan menuju kekayaan sejati yang bersifat internal. Blok 27.
Anti kerapuhan dalam praktik. Konsep anti kerapuhan yang dipopulerkan oleh Nassim Taleb memiliki akar stoik yang dalam. Sesuatu yang rapuh akan pecah di bawah tekanan, seperti gelas. Sesuatu yang kuat atau tangguh akan menahan tekanan, seperti batu. Sesuatu yang anti rapuh menjadi lebih baik karena tekanan, seperti sistem kekebalan tubuh yang menjadi lebih kuat setelah terpapar kuman. Tujuan Anda adalah membangun kehidupan yang anti rapuh. Bagaimana? Dengan merangkul tantangan, seperti latihan ketidaknyamanan sukarela, dengan belajar dari kegagalan, dengan memiliki beberapa aliran pendapatan daripada satu, dengan tidak terlalu mengoptimalkan segala sesuatu untuk efisiensi yang seringkali menciptakan kerapuhan. Setiap kali Anda menghadapi tekanan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa keluar dari ini lebih kuat dari sebelumnya? Ini adalah pola pikir yang mengubah setiap krisis menjadi peluang untuk evolusi. Blok 28. Kejelasan adalah kebaikan. Ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, terutama dalam situasi yang sulit, kejelasan adalah salah satu kebajikan tertinggi. Banyak konflik dan kesalahpahaman muncul dari komunikasi yang kabur, ambigu, atau tidak jujur. Para stoik menghargai kebenaran dan keterus-terangan. Berbicaralah dengan sederhana dan jelas. Katakan apa yang Anda maksud. Maksudilah apa yang Anda katakan. Ini membutuhkan keberanian. Lebih mudah untuk menghindari percakapan yang sulit atau memberikan jawaban yang tidak jelas. Tetapi dalam jangka panjang, kurangnya kejelasan menciptakan lebih banyak masalah. Ketika Anda berkomitmen pada komunikasi yang jelas, Anda menghormati orang lain dan diri Anda sendiri. Anda membangun reputasi sebagai orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Dalam dunia yang penuh dengan sinyal yang membingungkan, kejelasan adalah suar cahaya. Blok 29. Identitas Anda. Bukanlah emosi Anda. Kesalahan umum adalah menyamakan diri dengan perasaan. Saya orang yang cemas. Saya orang yang pemarah. Ini adalah jebakan identitas. Kode stoik mengajarkan Anda untuk menciptakan jarak. Alih-alih, saya cemas. Cobalah, saya sedang merasakan sensasi kecemasan. Pergeseran bahasa yang halus ini sangat kuat. Ini mengubah emosi dari sesuatu yang mendefinisikan Anda menjadi sesuatu yang Anda alami. Seperti cuaca yang lewat. Anda bukanlah badai. Anda adalah langit tempat badai terjadi. Langit tetap tidak terpengaruh, tidak peduli seberapa dahsyat badainya. Dengan memisahkan identitas Anda dari emosi sesaat Anda mendapatkan kemampuan untuk mengamatinya tanpa terseret olehnya. Anda menjadi pengamat yang tenang dari drama internal Anda, bukan aktor yang terjebak di dalamnya. Blok 30. Kewajiban terhadap diri masa lalu dan masa depan. Anda memiliki kewajiban terhadap dua orang, anak laki-laki yang menjadi diri Anda dan pria tua yang akan menjadi diri Anda. Jangan mengecewakan mereka berdua. Anak laki-laki di dalam diri Anda memiliki impian dan aspirasi. Apakah Anda menghormatinya dengan tindakan Anda hari ini? Pria tua yang akan Anda jadikan suatu hari nanti akan melihat kembali kehidupan yang Anda jalani sekarang. Apakah dia akan bangga? Apakah dia akan melihat seorang pria yang menghadapi tantangan dengan keberanian, yang hidup sesuai dengan nilainya, yang membangun sesuatu yang berarti? Pola pikir ini menempatkan tindakan Anda saat ini dalam konteks narasi seumur hidup. Ini memberi Anda motivasi yang kuat untuk mengatasi kemalasan dan ketakutan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Hiduplah hari ini dengan cara yang akan membuat diri Anda di masa lalu dan masa depan mengangguk setuju. Blok 30. 1. Menemukan keindahan dalam keseharian. Marcus Aurelius, dalam Meditations, meluangkan waktu untuk mengamati keindahan dalam hal-hal yang biasa. Retakan pada roti, busa di mulut babi hutan, warna buah zaitun yang matang. Di tengah-tengah memerintah sebuah kerajaan, dia menemukan jeda dan keajaiban dalam hal-hal kecil. Rasa kewalahan seringkali membuat kita buta terhadap keindahan yang ada di sekitar kita. Kita terburu-buru dari satu tugas ke tugas berikutnya, tidak pernah benar-benar hadir. Latihlah kemampuan untuk memperhatikan. Rasakan kehangatan kopi di pagi hari. Perhatikan pola awan di langit. Dengarkan musik tanpa melakukan hal lain. Praktik kesadaran ini adalah penangkal yang kuat terhadap kecemasan yang berorientasi pada masa depan. Ini menjangkar Anda pada saat ini, satu-satunya tempat di mana kehidupan benar-benar terjadi. Ini adalah bentuk rasa syukur yang aktif. Blok 32. Berjalan sebagai latihan filosofis. Banyak filsuf besar, termasuk para stoik, adalah pejalan kaki yang rajin.
Berjalan bukan hanya latihan fisik, itu adalah latihan mental dan spiritual. Ritme langkah kaki yang teratur dapat menenangkan pikiran yang kacau. Udara segar dapat menjernihkan kabut mental. Mengubah lingkungan fisik Anda dapat mengubah perspektif Anda terhadap suatu masalah. Ketika Anda merasa buntu atau kewalahan oleh suatu masalah di meja Anda, jangan hanya duduk di sana dan memaksanya. Berdirilah dan berjalanlah. Jangan mendengarkan musik atau podcast. Cukup berjalan dan biarkan pikiran Anda mengembara. Seringkali solusi untuk masalah yang paling rumit akan muncul dengan sendirinya ketika Anda berhenti berusaha begitu keras untuk menemukannya. Berjalan adalah cara untuk keluar dari jalan pikiran Anda sendiri. Blok 33. 4 kebajikan kardinal sebagai kompas. Stoikisme memiliki kompas moral yang sederhana namun kuat. 4 kebajikan kardinal. Kebijaksanaan, kemampuan untuk membedakan yang baik, yang buruk dan yang acuh tak acuh. Keadilan, memperlakukan orang lain dengan benar, bahkan ketika itu sulit. Keberanian, menghadapi ketakutan dan melakukan hal yang benar. Dan kesederhanaan, mengendalikan keinginan kita dan hidup dalam batas kemampuan kita. Ketika Anda dihadapkan pada keputusan yang sulit atau situasi yang membingungkan, gunakan 4 kebajikan ini sebagai filter. Tanyakan, apa tindakan yang paling bijaksana di sini? Apa hal yang paling adil untuk dilakukan? Apa yang akan menjadi pilihan yang paling berani? Apakah ini didorong oleh keinginan yang tidak terkendali? Kompas ini menyederhanakan kompleksitas moral dan memberikan panduan yang jelas untuk tindakan yang terhormat. Ini adalah sistem navigasi internal Anda. Blok 34. Menghadapi kritik dengan logika. Kritik, terutama yang tidak adil, dapat terasa seperti serangan pribadi. Respons impulsif adalah menjadi defensif atau menyerang balik. Kode Stoik menawarkan pendekatan yang lebih logis. Ketika seseorang mengkritik Anda, pertama-tama pertimbangkan sumbernya. Apakah orang ini memiliki keahlian atau karakter yang Anda hormati? Jika tidak, mengapa pendapatnya penting? Kedua, evaluasi kritik itu sendiri secara objektif. Apakah ada kebenaran di dalamnya? Jika ya, bagus. Anda baru saja menerima umpan balik gratis yang dapat Anda gunakan untuk menjadi lebih baik. Ucapkan terima kasih, bahkan jika hanya dalam hati, dan lakukan perbaikan. Jika tidak ada kebenaran di dalamnya, lalu mengapa itu mengganggu Anda? Itu hanyalah kebisingan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, pembalasan terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Jangan biarkan kritik yang salah arah menyeret Anda ke level mereka. Blok 35. Kekuatan untuk tidak memiliki pendapat. Di era media sosial ada tekanan untuk memiliki pendapat tentang segala hal, dari politik global hingga drama selebriti terbaru. Ini melelahkan secara mental dan seringkali tidak produktif. Para Stoik memahami kekuatan untuk menahan penilaian. Anda tidak harus memiliki pendapat tentang setiap topik. Adalah sah dan seringkali bijaksana untuk mengatakan, saya tidak tahu cukup banyak tentang itu untuk memiliki pendapat yang kuat. Ini menghemat energi mental Anda yang berharga untuk hal-hal yang benar-benar penting dan berada dalam lingkaran pengaruh Anda. Ini juga membuat Anda tidak terjebak dalam perdebatan yang sia-sia dan memecah belah. Memilih untuk tidak memiliki pendapat tentang hal-hal sepele adalah bentuk disiplin mental. Ini adalah cara untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari siklus berita dan kemarahan yang tak ada habisnya. Blok 36. Asetasi dan kepemilikan yang benar. Dunia mengajari kita bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan. Kode Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada apresiasi. Ada perbedaan besar. Kepemilikan menciptakan rasa takut akan kehilangan. Apresiasi tidak. Anda bisa menghargai matahari terbenam yang indah tanpa perlu memilikinya. Anda bisa menghargai percakapan yang baik dengan seorang teman tanpa perlu mengendalikannya. Latihlah untuk menikmati hal-hal dalam hidup tanpa merasa perlu untuk menggenggamnya erat-erat. Nikmati kesuksesan Anda, tetapi jangan biarkan identitas Anda melekat padanya. Cintai orang-orang dalam hidup Anda, tetapi pahami bahwa mereka bukanlah milik Anda. Pola pikir ini, yang disebut pelepasan dalam tradisi lain, adalah kunci untuk menikmati hidup sepenuhnya tanpa menjadi budak dari pasang surutnya. Ini adalah kebebasan sejati. Blok 30. 7. Belajar dari orang yang Anda benci. Mudah untuk belajar dari mentor dan pahlawan. Tantangan yang lebih besar dan mungkin pelajaran yang lebih berharga adalah belajar dari orang-orang yang tidak Anda sukai atau yang perilakunya Anda cemooh. Orang-orang ini adalah anti-mentor. Mereka menunjukkan kepada Anda dengan jelas jenis orang seperti apa yang tidak ingin Anda jadikan.
Ketika Anda melihat seseorang bertindak dengan kesombongan, itu adalah pengingat untuk melatih kerendahan hati. Ketika Anda melihat seseorang menyerah pada kemarahan, itu adalah pengingat untuk menjaga ketenangan Anda. Alih-alih hanya menghakimi mereka, gunakan perilaku mereka sebagai cermin untuk memeriksa perilaku Anda sendiri. Setiap orang yang Anda temui, baik atau buruk, memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada Anda. Anda hanya perlu cukup bijaksana untuk melihat pelajarannya. Blok 38. Tidur sebagai fondasi. Anda tidak dapat memiliki pikiran yang kuat dengan tubuh yang lelah. Para Stoik memahami hubungan antara pikiran dan tubuh. Meskipun mereka melatih ketidaknyamanan, mereka juga menghargai pemulihan. Di dunia modern, tidur sering dianggap sebagai kemewahan atau sesuatu yang harus dikorbankan demi produktivitas. Ini adalah kesalahan besar. Kurang tidur merusak fungsi kognitif Anda, meningkatkan reaktivitas emosional, dan membuat Anda jauh lebih rentan terhadap stres dan kewalahan. Prioritaskan tidur seolah-olah itu adalah bagian penting dari pelatihan Anda, karena memang begitu. Ciptakan rutinitas malam yang menenangkan. Jaga kamar tidur Anda tetap gelap, sejuk, dan tenang. Lihatlah tidur bukan sebagai waktu yang hilang, tetapi sebagai investasi penting dalam kemampuan Anda untuk beroperasi pada level tertinggi keesokan harinya. Benteng pikiran yang kuat dibangun di atas fondasi istirahat yang cukup. Blok 39. Kekuatan rutinitas. Ketika dunia terasa kacau dan tidak dapat diprediksi, rutinitas Anda adalah jangkar stabilitas. Rutinitas mengurangi beban kognitif dari pengambilan keputusan. Anda tidak perlu memutuskan apakah akan berolahraga atau tidak. Itu hanya apa yang Anda lakukan pada waktu tertentu. Rutinitas yang dirancang dengan baik membangun momentum. Setiap kebiasaan baik yang Anda selesaikan membuatnya lebih mudah untuk menyelesaikan yang berikutnya. Marcus Aurelius memiliki rutinitasnya sebagai kaisar. Anda harus memiliki rutinitas Anda. Tentukan beberapa hal yang tidak dapat dinegosiasikan yang akan Anda lakukan setiap hari. Misalnya, olahraga, membaca, menulis jurnal. Ini tidak membuat hidup menjadi membosankan. Ini menciptakan struktur yang kuat, di mana kreativitas dan spontanitas dapat berkembang. Di tengah badai, rutinitas Anda adalah tiang yang dapat Anda pegang. Blok 40. Menerima bantuan sebagai tanda kekuatan. Ada mitos maskulin yang beracun, bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Ini adalah kebohongan. Bahkan Marcus Aurelius memiliki guru dan penasihat. Mengetahui kapan Anda membutuhkan bantuan dan memiliki keberanian untuk memintanya adalah tanda kesadaran diri dan kekuatan. Tidak ada yang bisa melakukan semuanya sendiri. Mengakui batasan Anda dan mencari keahlian atau dukungan dari orang lain adalah tindakan strategis yang cerdas. Apakah itu menyewa pelatih, berbicara dengan terapis, atau hanya meminta nasihat dari teman yang bijaksana? Mencari bantuan mempercepat pertumbuhan Anda dan mencegah Anda membuat kesalahan yang tidak perlu. Pria yang paling lemah adalah dia yang terlalu sombong untuk belajar dari orang lain. Pria yang paling kuat adalah dia yang cukup rendah hati untuk berdiri di atas bahu para raksasa. Blok 40. 1. Menjadi teman terbaik untuk diri sendiri. Seberapa sering Anda berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang tidak akan pernah Anda gunakan untuk berbicara dengan seorang teman? Anda menyebut diri Anda bodoh karena membuat kesalahan. Anda mengkritik penampilan Anda. Dialog internal ini sangat merusak. Para Stoik percaya pada pemeriksaan diri yang jujur, tetapi bukan pada penghinaan diri yang kejam. Latihlah untuk berbicara kepada diri sendiri seperti Anda akan berbicara kepada seorang teman baik yang sedang berjuang. Berikan diri Anda dorongan, bukan kritik. Tawarkan belas kasihan, bukan penghakiman. Ingatkan diri Anda tentang kekuatan Anda, bukan hanya kelemahan Anda. Hubungan Anda dengan diri sendiri adalah hubungan terpanjang dan terpenting dalam hidup Anda. Pastikan itu adalah hubungan yang mendukung dan membangun, bukan hubungan yang merusak. Anda adalah sekutu utama Anda dalam pertempuran hidup. Blok 42. Humor sebagai perisai. Para Stoik tidak selalu serius dan muram. Mereka memahami nilai humor sebagai alat untuk perspektif dan ketahanan. Kemampuan untuk menertawakan diri sendiri dan absurditas hidup adalah perisai yang kuat terhadap kesulitan. Humor menciptakan jarak emosional. Ini memungkinkan Anda untuk melihat situasi dari sudut yang berbeda dan mengurangi bebannya. Ketika Anda membuat kesalahan yang memalukan, alih-alih merasa malu, cobalah menertawakannya. Ketika hidup melemparkan sesuatu yang tidak masuk akal kepada Anda, akui absurditasnya. Humor tidak berarti Anda tidak menganggap serius tanggung jawab Anda. Itu berarti Anda tidak menganggap diri Anda terlalu serius.
Ini adalah tanda kepercayaan diri dan keseimbangan mental. Pria yang bisa menertawakan dirinya sendiri adalah pria yang sulit dikalahkan. Blok 43. Konsep eudaimonia. Tujuan akhir dari stoikisme bukanlah kebahagiaan dalam arti modern, perasaan senang yang sesaat. Tujuannya adalah eudaimonia. Kata Yunani ini sering diterjemahkan sebagai berkembang atau menjalani kehidupan yang baik. Ini bukan tentang merasakan kebaikan setiap saat. Ini tentang menjadi baik. Ini adalah keadaan kepuasan yang dalam yang datang dari mengetahui bahwa Anda hidup sesuai dengan sifat tertinggi Anda, bahwa Anda bertindak dengan kebajikan, dan bahwa Anda memberikan kontribusi terbaik Anda kepada dunia, terlepas dari keadaan eksternal. Ini adalah jenis kebahagiaan yang tidak dapat diberikan atau diambil oleh siapapun. Ini dihasilkan secara internal. Ketika Anda mengalihkan tujuan Anda dari mengejar kesenangan ke mengejar eudaimonia, Anda beralih dari permainan jangka pendek ke permainan jangka panjang. Anda membangun sumber kesejahteraan yang berkelanjutan dan bermakna. Blok 44. Latihan memvisualisasikan orang bijak. Ketika dihadapkan pada dilema, Seneca menyarankan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan? Pilihlah seseorang yang Anda kagumi karena karakternya. Bisa jadi Marcus Aurelius, kakek Anda, atau mentor. Bayangkan mereka dalam situasi Anda. Apa yang akan mereka pikirkan, apa yang akan mereka katakan, apa yang akan mereka lakukan. Latihan mental ini melakukan dua hal. Pertama, ini mengangkat Anda keluar dari perspektif Anda yang sempit dan emosional. Kedua, ini memaksa Anda untuk mempertimbangkan standar yang lebih tinggi. Ini adalah cara untuk meminjam kebijaksanaan dan keberanian dari panutan Anda. Seiring waktu, dengan berlatih ini, Anda mulai menginternalisasi kualitas-kualitas mereka. Anda tidak hanya meniru mereka, Anda menjadi lebih seperti mereka. Anda membangun dewan penasihat internal Anda sendiri. Blok 45. Utang kepada masyarakat. Stoikisme bukanlah filosofi yang egois. Marcus Aurelius terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa manusia dilahirkan untuk bekerja sama, seperti dua baris gigi atau dua kaki. Kita adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk melayani kebaikan bersama. Ketika Anda merasa kewalahan oleh masalah pribadi Anda, salah satu penawar terbaik adalah mengalihkan fokus Anda keluar dan membantu orang lain. Ini bisa sesederhana mendengarkan seorang teman yang sedang berjuang atau menjadi sukarelawan di komunitas Anda. Tindakan pelayanan ini mengingatkan Anda bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Ini memberikan perspektif pada masalah Anda dan menghasilkan rasa tujuan dan koneksi yang dalam. Pria yang kuat tidak hanya membangun dirinya sendiri, dia mengangkat orang-orang di sekitarnya. Blok 46. Membaca kembali dan merenung. Belajar adalah proses seumur hidup. Para stoik adalah pembaca yang rakus. Mereka tidak hanya membaca untuk informasi, tetapi untuk transformasi. Jangan hanya mengonsumsi konten pengembangan diri seperti video ini secara pasif. Terlibatlah dengannya secara aktif. Buat catatan, diskusikan ide-ide dengan orang lain. Yang terpenting, baca kembali materi-materi kunci secara berkala. Anda akan menemukan bahwa buku atau ide yang sama akan berbicara kepada Anda secara berbeda, pada tahap kehidupan yang berbeda. Membaca Meditations pada usia 20 tahun adalah pengalaman yang berbeda dengan membacanya pada usia 40 tahun. Pengetahuan yang tidak ditinjau kembali akan dilupakan. Kebijaksanaan yang tidak direnungkan akan memudar. Jadikan pembelajaran dan refleksi sebagai praktik seumur hidup. Blok 47. Seni Persetujuan. Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan kita tidak disebabkan oleh peristiwa, tetapi oleh persetujuan kita terhadap penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Seseorang menghina Anda, itu adalah peristiwa. Anda kemudian memiliki pemikiran, ini mengerikan, reputasi saya hancur. Jika Anda memberikan persetujuan pada pemikiran ini, yaitu, jika Anda menerimanya sebagai kebenaran, maka Anda akan menderita. Kekuatan Anda terletak pada kemampuan untuk menahan persetujuan. Anda dapat mengamati pemikiran itu dan berkata, saya melihat pemikiran ini, tetapi saya tidak harus setuju dengannya. Itu hanya sebuah opini, bukan fakta. Ini adalah kontrol kualitas mental. Anda adalah editor utama dari pikiran Anda. Anda memutuskan narasi mana yang akan disetujui dan mana yang akan ditolak. Menguasai seni persetujuan adalah menguasai emosi Anda. Blok 48. Fokus pada proses, bukan hadiah. Masyarakat mengagungkan hasil.
kejuaraan, promosi, kekayaan. Akibatnya kita sering menjadi begitu terpaku pada hadiah, sehingga kita gagal untuk menikmati atau menghargai prosesnya. Para Stoik memahami bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita kendalikan adalah usaha kita, prosesnya. Hasilnya selalu tunduk pada faktor-faktor eksternal. Seorang pemanah Stoik bertujuan untuk melepaskan anak panah yang sempurna. Apakah itu mengenai target atau tidak, itu di luar kendalinya setelah anak panah meninggalkan busur. Mungkin ada hembusan angin, mungkin targetnya bergerak. Kebahagiaan dan kepuasannya datang dari eksekusi yang sempurna dari apa yang ada dalam kendalinya. Jatuh cintalah pada proses perbaikan harian. Temukan kegembiraan dalam pekerjaan itu sendiri, bukan hanya pada buah dari pekerjaan itu. Ini adalah jalan menuju keunggulan dan ketenangan yang berkelanjutan. Blok 49. Kekuatan syukur yang strategis. Rasa syukur bukanlah emosi yang lembut dan pasif. Ini adalah alat strategis yang kuat. Ketika Anda merasa kewalahan atau iri, praktikkan rasa syukur yang radikal. Alih-alih memikirkan apa yang tidak Anda miliki, buatlah daftar rinci tentang apa yang Anda miliki. Jangan hanya mengatakan, "Saya bersyukur atas kesehatan saya." Pikirkan secara spesifik. Saya bersyukur bahwa paru-paru saya dapat menghirup udara ini tanpa rasa sakit. Saya bersyukur bahwa kaki saya dapat membawa saya berjalan. Latihan ini secara paksa mengalihkan fokus pikiran Anda dari kelangkaan ke kelimpahan. Ini juga melatih Anda untuk tidak menganggap remeh hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Seneca menyarankan untuk secara teratur merenungkan bagaimana rasanya kehilangan hal-hal yang kita hargai. Ini bukan untuk menimbulkan kecemasan, tetapi untuk memperdalam penghargaan kita saat ini. Blok 50. Apa yang Anda lakukan saat tidak ada yang melihat? Integritas sejati diuji bukan saat Anda berada di atas panggung, tetapi saat Anda sendirian. Apa yang Anda lakukan saat tidak ada yang akan tahu? Apakah Anda mengambil jalan pintas? Apakah Anda melanggar janji Anda pada diri sendiri? Karakter dibangun dalam momen-momen kecil yang tidak glamor ini. Menepati janji untuk bangun pagi, memilih makanan sehat daripada makanan cepat saji, melakukan pekerjaan dengan keunggulan bahkan ketika atasan Anda tidak ada. Setiap pilihan kecil ini adalah satu suara untuk jenis orang yang ingin Anda jadikan. Marcus Aurelius tidak menulis Meditations untuk audiens. Dia menulisnya untuk dirinya sendiri. Itu adalah akuntabilitas pribadinya. Jadilah orang yang sama, baik secara pribadi maupun di depan umum. Disitulah harga diri yang sejati ditempa. Blok 50. 1. Ketidakpedulian yang dipilih. Para Stoik membagi dunia menjadi 3 kategori. Baik, kebajikan, buruk, keburukan, dan acuh tak acuh, segala sesuatu yang lain. Kesehatan, kekayaan, reputasi, rasa sakit, bahkan kehidupan dan kematian itu sendiri, semuanya termasuk dalam kategori acuh tak acuh. Ini tidak berarti hal-hal ini tidak memiliki nilai. Tentu saja kesehatan lebih disukai daripada penyakit. Ini berarti bahwa hal-hal ini tidak memiliki nilai moral. Mereka tidak membuat Anda menjadi orang yang lebih baik atau lebih buruk. Satu-satunya hal yang membuat Anda baik atau buruk adalah bagaimana Anda menggunakan hal-hal ini. Anda bisa menjadi kaya dan jahat, atau miskin dan bajik. Memahami ini membebaskan Anda dari keterikatan yang tidak semestinya pada hasil eksternal. Anda dapat mengejar tujuan tanpa menggantungkan harga diri Anda pada pencapaiannya. Ini adalah paradoks yang kuat. Dengan tidak terlalu peduli pada hal-hal ini, Anda seringkali menjadi lebih efektif dalam mencapainya. Blok 52. Bersiap untuk hari terakhir. Memento mori bukan hanya tentang mengingat bahwa Anda akan mati suatu hari nanti. Ini tentang hidup dengan kesadaran bahwa hari ini bisa menjadi hari itu. Ini adalah latihan urgensi radikal. Jika Anda tahu Anda hanya memiliki 24 jam lagi, bagaimana Anda akan menghabiskannya? Anda tidak akan menyia-nyiakannya untuk hal-hal sepele. Anda akan fokus pada apa yang benar-benar penting. Hubungan Anda, kontribusi Anda, integritas Anda. Latihlah untuk membawa sedikit urgensi hari terakhir itu ke dalam setiap hari. Ini tidak berarti hidup dalam kepanikan. Ini berarti hidup dengan niat. Ini berarti tidak menunda percakapan penting. Ini berarti tidak menunda pekerjaan yang berarti. Seperti yang dikatakan Seneca, mari kita siapkan pikiran kita seolah-olah kita telah sampai pada akhir kehidupan. Jangan menunda apapun. Blok 53. Lingkaran konsentris Epictetus. Filsuf Stoik. Hierokles menggambarkan kewajiban sosial kita sebagai serangkaian lingkaran konsentris. Lingkaran pertama adalah diri sendiri, berikutnya adalah keluarga dekat Anda,
kemudian teman-teman Anda, komunitas lokal Anda, negara Anda, dan akhirnya seluruh umat manusia. Tugasnya adalah terus-menerus mencoba menarik lingkaran luar ke dalam, memperlakukan orang asing seperti sepupu, sepupu seperti saudara, dan saudara seperti diri sendiri. Ini adalah model yang indah untuk empati dan tanggung jawab yang meluas. Ketika Anda merasa terisolasi, ingatlah lingkaran-lingkaran ini. Anda adalah bagian dari jaringan hubungan dan kewajiban yang saling terkait. Kewajiban Anda adalah untuk memperkuat setiap lingkaran, dimulai dari yang terdekat dengan Anda. Ini adalah peta jalan untuk dampak yang berarti. Blok 54, menjadi murid abadi. Dunia terus berubah, pengetahuan terus berkembang. Orang yang berpikir bahwa dia tahu segalanya adalah orang yang paling bodoh. Para Stoik memahami pentingnya tetap menjadi murid sepanjang hidup. Selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari, baik dari buku, dari pengalaman, atau dari orang lain. Dekati setiap hari dengan rasa ingin tahu seorang pemula. Ajukan pertanyaan. Dengarkan lebih dari Anda berbicara. Akui ketika Anda tidak tahu sesuatu. Kerendahan hati intelektual ini adalah prasyarat untuk pertumbuhan sejati. Itu membuat pikiran Anda tetap fleksibel dan terbuka. Pria yang telah berhenti belajar adalah pria yang telah berhenti hidup. Jadilah murid abadi dalam sekolah kehidupan. Blok 55. Tindakan lebih baik dari kata-kata. Jangan buang waktu lagi berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik itu. Jadilah salah satunya. Perintah dari Marcus Aurelius ini adalah ringkasan yang sempurna dari etos Stoik. Ada banyak orang yang bisa berbicara tentang filosofi, kebajikan, dan kekuatan. Ada jauh lebih sedikit orang yang mewujudkannya dalam tindakan mereka sehari-hari. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak komentator. Dunia membutuhkan lebih banyak teladan. Tunjukkan karakter Anda melalui perilaku Anda, bukan melalui kata-kata Anda. Tunjukkan ketenangan Anda saat berada di bawah tekanan. Tunjukkan keberanian Anda saat menghadapi ketakutan. Biarkan kehidupan Anda menjadi argumen Anda. Pada akhirnya, Anda tidak akan dihakimi oleh apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, tetapi oleh apa yang telah Anda lakukan. Blok 56. Kekuatan pengampunan. Menahan dendam itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Itu menyakiti Anda, lebih dari itu menyakiti orang yang Anda benci. Para Stoik memahami bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang Anda lakukan untuk orang lain. Itu adalah sesuatu yang Anda lakukan untuk diri sendiri. Itu adalah tindakan melepaskan beban emosional yang tidak perlu. Mengampuni tidak berarti Anda memaafkan perilaku buruk, atau bahwa Anda harus mempercayai orang itu lagi. Itu hanya berarti Anda memilih untuk tidak lagi membiarkan tindakan mereka di masa lalu mengendalikan emosi Anda di masa sekarang. Ini adalah pernyataan kedaulatan atas keadaan batin Anda. Ini adalah pembebasan. Lepaskan dendam itu. Anda memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dengan energi mental Anda. Blok 57. Kesederhanaan sebagai keanggunan. Dunia modern memuja kerumitan. Kita mengagumi strategi yang rumit, produk yang penuh fitur, dan penjelasan yang berbelit-belit. Para Stoik menghargai kesederhanaan. Ada keanggunan dan kekuatan dalam kesederhanaan. Diet sederhana. Rutinitas olahraga sederhana. Aturan hidup sederhana. Komunikasi sederhana. Kerumitan seringkali merupakan tempat persembunyian bagi kebingungan. Kesederhanaan menuntut kejelasan. Tinjau hidup Anda dan tanyakan, di mana saya bisa menyederhanakan? Apakah itu lemari pakaian Anda, komitmen Anda, atau tujuan Anda? Menghilangkan yang tidak penting memungkinkan Anda untuk fokus dengan kekuatan yang lebih besar pada apa yang benar-benar penting. Kesederhanaan bukanlah tentang kekurangan. Ini tentang dengan sengaja memilih untuk hanya fokus pada yang esensial. Blok 58. Latih kematian ego. Ego adalah musuh. Ego memberitahu Anda bahwa Anda lebih baik dari yang lain, bahwa Anda berhak atas hal-hal tertentu, dan bahwa pendapat Anda adalah yang paling penting. Ego adalah sumber dari banyak kemarahan, kecemasan, dan kekecewaan kita. Melatih kematian ego berarti secara aktif bekerja untuk mengecilkan pengaruhnya. Caranya? Lakukan pekerjaan yang tidak glamor, tanpa mencari pujian. Biarkan orang lain mendapatkan pujian. Akui kesalahan Anda dengan cepat dan tulus. Dengarkan pendapat yang berlawanan dengan pikiran terbuka. Ingatkan diri Anda sendiri, melalui pandangan dari atas, betapa kecilnya Anda dalam skema besar. Ego yang terkendali tidak berarti Anda memiliki harga diri yang rendah. Itu berarti harga diri Anda tidak bergantung pada validasi eksternal. Itu datang dari dalam.
Blok 59. Manfaatkan setiap momen. Kehidupan, jika dihidupi dengan baik, cukup panjang. Kata-kata Seneca ini adalah pengingat yang kuat. Kita sering hidup seolah-olah kita memiliki persediaan waktu yang tak terbatas. Kita menunda kebahagiaan kita, menunggu pensiun, liburan, atau akhir pekan. Para Stoik mengajarkan kita untuk menemukan makna dan tujuan dalam setiap momen, bahkan yang paling biasa sekalipun. Saat mencuci piring, fokuslah pada sensasi air hangat dan sabun. Saat bekerja pada tugas yang membosankan, fokuslah pada keunggulan dalam detail kecil. Jangan terburu-buru melewati hidup Anda dalam perjalanan ke beberapa tujuan di masa depan. Satu-satunya kehidupan yang Anda miliki adalah yang terjadi saat ini. Manfaatkan sepenuhnya. Hadirlah untuk itu. Disitulah semua kekuatan dan semua kegembiraan berada. Blok 60. Api yang mengubah segalanya. Marcus Aurelius menulis, api yang berkobar mengubah segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala dan kecerahan. Ini adalah metafora terakhir dan paling kuat untuk pikiran Stoik. Pikiran yang terlatih bukanlah sesuatu yang menghindari kesulitan. Sebaliknya, ia adalah api yang memakan kesulitan dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat, lebih panas, dan lebih terang. Hinaan, kegagalan, kehilangan, frustrasi, semua ini dilemparkan ke dalam api. Alih-alih memadamkannya, api itu mengubahnya menjadi energi, kebijaksanaan, dan kekuatan. Tujuan Anda bukanlah untuk membangun kehidupan di mana tidak ada yang salah. Itu tidak mungkin. Tujuan Anda adalah untuk menjadi api itu. Menjadi kekuatan alam yang tak terhentikan, yang mengubah setiap rintangan menjadi peluang, setiap kemunduran menjadi kemajuan, dan setiap momen kewalahan menjadi demonstrasi kekuatan batin Anda yang tak tergoyahkan. Jadi, inilah kode rahasianya. Bukanlah formula sihir atau mantra kuno. Itu adalah sistem operasi. Sebuah pengakuan bahwa kekuatan terbesar Anda tidak terletak pada kemampuan untuk mengubah dunia, tetapi pada kemampuan untuk menguasai dunia di dalam diri Anda. Ini tentang membangun benteng di dalam pikiran Anda yang tidak dapat ditembus oleh kekacauan eksternal. Ini tentang mengubah setiap rintangan menjadi bahan bakar. Ini tentang hidup dengan tujuan, keberanian, dan kebajikan. Tidak peduli apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Pikiran Anda adalah satu-satunya aset yang sepenuhnya Anda miliki. Lindungi, latih, kuasai. Anda sekarang memiliki alatnya. Anda bukan lagi daun yang ditiup angin keadaan. Anda adalah batu karang di tengah badai. Terima kasih telah bergabung dengan 1% pria yang memilih kekuatan daripada kenyamanan, yang memilih kebijaksanaan daripada kebisingan. Jika video ini memberi Anda nilai, tekan tombol suka, berlangganan untuk lebih banyak konten seperti ini, dan bagikan dengan seorang pria yang perlu mendengar ini. Pertanyaan terakhir untuk Anda. Apa satu prinsip dari video ini yang akan Anda terapkan hari ini? Bagikan di kolom komentar di bawah. Sekarang, pergilah dan jadilah api itu.